on cam ya, biar lebih enak gitu ngajarnya atau biar lebih interaktif begitu. Nah, jika memungkinkan untuk on cam, saya persilahkan on cam. Nah, kalau memang tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Oke, sebelumnya tafadhol silahkan di apa namanya di download dulu kitabnya atau kalau tidak mau download kalian bisa melihatnya melalui layar screen ini ya. Bismillah kita mulai ya. Kemarin itu sudah sampai pada materi atau pembahasan tentang doa. Gimana sih doa itu kok bisa sebagian diijabah, sebagiannya tidak. Ada yang berdoa minta uang banyak, kemudian diijabah. Kok kita Ustadz minta uang banyak kok nggak diijabah? Nah itu apa rahasianya dan apa dibalik itu? Kita sudah tuntaskan pembahasan itu kemarin. Nah mari kita lanjutkan materi kita kemarin sampai ini ya, Allahu subhanahu wa ta'ala rahimun bil bashar wa hum la ya'lamun. Oke, bismillah sebelum kita lanjutkan kita kirimkan Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin. Summa khususan ila musannif kitab Yas'alunaka 'anid dunya wal akhirah asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi innallaha yuqaddisu arwahahum bil jannah wa yu'li darajatihim fiha wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Baik, jangan lupa kita niatkan kajian kali ini itu semata-mata untuk mencari ridha Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bikum amin. Fadilatul Syekh Asy-Sya'rawi, hal al-istighfar yamhu dzunub. Nah, ini materi kita sekarang. Ya, ada suatu pertanyaan yang sangat sering kita tanyakan ya. Halil istighfar yamhu dzunub. Apakah istighfar itu dapat menghapus dosa? Benar enggak sih dosa itu bisa terhapus menggunakan istighfar? Ya, kalau kita berbuat dosa udah istighfar, udah selesai ya. Kita berbuat dosa ini itu dan seterusnya. Mau menghapusnya, kita istighfar. Benar enggak sih seperti itu konsep daripada istighfar? Awalan al-istighfar la yahdutsu illa idza kana al-insanu nafsuhu fi qalbihi iman. Ya. Sebelum menjawab apakah istighfar itu dapat menghapus dosa, kita harus tahu konsep dasar bahwasanya istighfar itu meminta pengampunan itu tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang di dalam hatinya memiliki iman. Ya. Jadi berbeda antara istighfar meminta pertolongan dengan membaca kalimatul istighfar. Itu sangat berbeda. Karena semua orang bisa mengucapkan astaghfirullah. Ya, non muslim pun bisa mengatakan astaghfirullah. Bisa enggak? Ya, bisa dong, ya kan? Semua orang bisa mengatakan astaghfirullah. Saya meminta pertolongan. Tetapi yang benar-benar istighfar, meminta pertolongan, itu hanya orang yang di dalam hatinya memiliki iman. Nah, itu yang perlu kita ketahui pertama. Kemudian selanjutnya, beliau mengatakan, yaitu Syekh Imam Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi berkata bahwa
Wallahu subhanahu wa ta'ala yuwaddah makna istighfar min khilalil ayah al-karimah. Sebetulnya apa sih yang dimaksud istighfar itu? Nah, ada ayat begini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa atau memberikan siksaan atau azab kepada suatu kaum sedangkan kamu Muhammad ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka pula sedangkan mereka dalam keadaan beristighfar. Dari sini sudah akan muncul faidah daripada istighfar itu, ya. Jadi kita beristighfar bisa menghentikan azab. Itu artinya Allah itu dengan kita beristighfar dapat menghilangkan dosa. Kenapa? Karena dengan istighfar itu kita tidak langsung diazab oleh Allah. وهذه الآية في حد ذاته توضح على أن الله سبحانه وتعالى ما كان يعذبهم وأنت فيهم أنني أرسلتك رحمة للعالمين وحيث أن رحمتي سبقت عذابي فإنني لا أعذبهم وأنت فيهم الرحمة المهداة. Jadi dari ayat ini kita bisa paham bahwasanya ketika Nabi Muhammad berada di suatu kaum, walaupun kaum tersebut melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kekejian, gitu ya. Tetapi Allah itu tidak akan menghukum mereka atau mengazab mereka. Kenapa? Karena Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat kepada seluruh alam, ya. Karena Allah itu mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat kepada seluruh alam, maka ya tidak diazab. Masa utusan yang diutus sebagai rahmat kemudian di kaum tersebut kemudian diazab? Tidak. Betapapun mereka sesatnya mereka, betapapun perbuatan kekejian mereka, betapapun kemaksiatan yang mereka lakukan, tidak akan diberi azab oleh Allah. Kenapa? Karena selama masih ada rahmat di situ, yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi utusan seluruh alam, maka tidak akan diazab. Begitu. Dan demikian juga Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama di dalam kaum tersebut atau mereka penduduk kaum tersebut, penduduk desa tersebut masih meminta pertolongan. Nah, ketika orang meminta pertolongan, Allah itu akan belas kasih, ya, atas kasihan kepada orang yang meminta pertolongan. Nah, rahmat Allah itu sabaqat azabi, kata Allah, ya. Anna rahmati sabaqat azabi. Apa maksudnya? Rahmatku itu lebih banyak atau mendahului ketimbang azabku. Berbanding terbalik dengan manusia, ya. Berbanding terbalik dengan manusia. Coba, kalau misalkan ada teman kalian nih, ya, ada teman kalian berbuat keji atau kejam atau zalim kepada kalian. Ya, ini sebagai reflektif kepada kita, ya, sebagai refleksi kepada kita. Ada teman kalian si A berbuat zalim, ya, menganiaya kepada kalian, misalkan, ya. Kemudian mencurangi kalian, menipu kalian dengan sekeji-kejinya. Kemudian suatu hari teman kalian itu minta maaf, ya. Teman kalian minta maaf. Kira-kira saya tanya, kalian itu akan kasihan apa enggak kepada mereka? Sepertinya akan jauh sekali ke rahmat kita atau kasih sayang kita kepada mereka. Kenapa? Karena kita sudah dizalimi sezalim-zalimnya. Yang ada di pikiran kita akan balas dendam, gitu ya. Nah, tidak. Allah itu beda dengan kita, ya. Allah itu beda dengan kita. Nah, kalau Allah itu, ya, walaupun kita sudah maksiat setiap hari, ya, kita maksiat setiap hari, berbuat kemungkaran setiap hari, bahkan di depan Allah itu sendiri, ya kan?
Kita itu setiap hari kalau bermaksiat, Nggak itu mau crying kepada dong. siapa? Bermaksiat kepada Allah dan setiap hari di depannya langsung. Di depannya langsung bermaksiat. Kenapa? Karena Allah itu mengetahui keadaan kita. Tetapi ketika kita memohon kepada Allah, memelas kepada Allah, ya Allah ampunilah saya. Ya, ya Allah ampunilah saya khilaf ya Allah. Allah itu yang lihat, Allah itu melihatnya apa? Melihatnya kalian itu dengan penuh kasih sayang. Sudah dilupakan masa-masa kesalahan-kesalahan yang lalu. Sama Allah. Kenapa? Anna rahmati sabaqat adabi. Ini kata ya. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu melebihi atau di atas dendamnya Allah kepada kita gitu ya. Allah tidak dendamnya. Subhanallah. Wal khudu' lillah wal khusyu' lahu min aqwa alamatil istighfar. Nah, tetapi yang penting kuncinya adalah al khudu' ya, wal khusyu'. Kita itu meresapi ya, meresapi ketika kita memohon ampun kepada Allah. Makanya saya sering tuh bilang ke teman, ketika saya itu disuruh doa. Ya, saya disuruh doa sama teman-teman di sebuah acara ataupun lainnya. Saya bilang, mohon maaf, saya nggak bisa berdoa. Saya hanya bisa membaca doa. Ini dua kalimat yang berbeda dan sangat fantastis perbedaannya. Ya, dan sangat fantastis perbedaannya. Saya bilang, saya tidak bisa berdoa, ya, maaf saya masih belum bisa berdoa, saya hanya bisa membaca doa. Betapa banyak orang yang bisa membaca doa, ya, bisa hafal apa namanya, doa tahajud, doa ini, doa dan seterusnya, hafal semuanya. Tapi seberapa khusyuk ketika kita berdoa? Yang menjadi tolak ukurnya ya. Seberapa khusyuk kita berdoa itu yang menjadi tolak ukurnya. Oke, saya minta dulu untuk mute ya. Barangkali ada yang belum di mute, silakan di mute biar nanti akhir akan saya buka sesi tanya jawab, gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya bilang saya belum bisa berdoa, yang saya bisa hanya membaca doa. Nah ini sama apa namanya sama seperti kita beristighfar ya. Kalau kita tidak khusyuk ya, beristighfar, maka istighfar itu ya nonsen ya, nonsen itu tidak ada gunanya gitu. Maka yang terpenting daripada istighfar itu adalah kekhusyuannya. Kekhusyuannya. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah istighfar dapat menghapus dosa? Jawabannya mungkin tidak dihapus, tetapi dilupakan. Ya, dilupakan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita udah merengek-rengek meminta pertolongan, meminta ampun kepada Allah, ya Allah mohon maaf saya bersalah ya Allah, gitu. Allah itu langsung kasihan kepada kita ya. Tidak seperti kita langsung mau dendam. Apalagi ya berbuat zalim di depan mata kita ya, di depan kedua mata kita. Wah, itu langsung ya. Langsung dendamnya apa namanya? bertahun-tahun atau sampai selamanya. Tapi Allah enggak. Sekali meminta istighfar, langsung Allah kasihan kepada kita sehingga apa namanya dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya dilupakan. Tetapi dengan catatan beristighfar, bukan membaca istighfar. Tamam? Ya, ini yang penting ya. Kenapa? Karena tolak ukurnya itu adalah khusyuk. Ya. Siapa yang nggak bisa astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu. Saya kira hafal semuanya ya. Hafal semuanya itu. Kalimat istighfar. Tetapi seberapa khusyuk kita ketika membaca tersebut. Oke. Jadi apa namanya kita bisa mengevaluasi diri kita
Nah, dengan melalui ngaji ini, bisa nggak kita meniru sifatnya Allah ini? Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kemudian dia meminta ampunan kepada kita, meminta maaf kepada kita, masihkah kita bisa mengasihani mereka? Itu. Walaysa adallu ala dzalika min qauli ar-Rasul al-Karim. Istaghfirullah fa inni astaghfiruhu fil yaum mi'ata marrah. Ya. Fa idza kana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaghfir rabbahu fil yaum mi'ata marratin fa kaifa yakunu haluna nahnu kabasharin. La syakka idzan anna al-istighfar martabatun min maratibil iman billahi azza wa jalla wala yakhafu Allah wala yakhsha hisabahu fi yaumil qiyamah illa qalbu insanin mu'min. Nah, dalil yang menganjurkan kita untuk senantiasa beristighfar itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sabda beliau, istaghfirullah fa inni astaghfiruhu fil yaumi atawarra. Beristighfarlah, minta Allah pertolongan, mintalah ampun kepada Allah. Kenapa? Karena saya aja setiap hari meminta ampun kepada Allah 100 kali. Gitu ya. Kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah itu sudah maksum, terbebas dari dosa. Terbebas dari dosa. Masih meminta ampun kepada Allah. Gitu ya, masih meminta ampun kepada Allah. Bagaimana kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa, ya, dilumuri dengan berbagai macam kemaksiatan, ya, dilumuri dengan berbagai macam kemaksiatan. Apakah kita tidak mau beristighfar kepada Allah? Ya, tentunya harus, ya, wajib kita beristighfar kepada Allah. Hanya saja kita kadang nggak merasa dosa gitu loh. Ya. Kadang kita nggak merasa dosa. Padahal setiap hari kita pasti melakukan dosa. Setiap hari pasti melakukan dosa. Hanya saja kadang-kadang kita itu nggak ngerasa, ya, nggak ngerasa itu perbuatan dosa. Contoh misalkan, ya, hal kecil saja, ya, hal kecil saja. Misalkan kita mau membeli sesuatu, ngantre, ya, ada antriannya, ya. Kemudian kita melewati satu antrian, itu udah dosa nggak? Dosa itu, ya, dosa, ya. Nggak boleh seperti itu. Dan ini masih belum menjadi budaya di Indonesia. Budaya ngantri itu masih kacau banget, ya. Kalau ada lowongan dikit langsung masuk, ya. Padahal harusnya kita harus tertib, ngantri sesuai urutan kita. Itu hal kecil yang kita mungkin nggak nganggap itu dosa, ya. Kita nggak nganggap mungkin itu sebuah dosa. Kemudian kita membuang sampah sembarangan, gitu ya. Membuang sampah sembarangan atau menciptakan sampah dengan tidak bijak, ya, dengan tidak bijak. Salah satu contoh membuat sampah dengan tidak bijak adalah ketika kita bisa membeli barang tanpa menggunakan plastik, tetapi kita masih meminta plastik. Itu salah satu perbuatan dosa yang mungkin orang tidak akan memikirkan itu sebuah dosa. Ya. Kita sudah tahu, antum bisa cari sendiri, ya, informasinya bahwasanya sampah plastik itu sangat berbahaya. Gitu ya. Tapi kita melakukan itu dengan enjoy aja, ya. Kayak nggak ada dosa sama sekali gitu. Padahal kita bisa membeli barang tanpa menggunakan plastik. Kok kita pakai plastik? Gitu, ya. Dan hal-hal lain yang mungkin kita tidak rasakan itu sebuah perbuatan dosa. Gitu, ya. Atau hal kecil. Nah, kalau kita mengkaji ilmu tasawuf, ya, kita merasa setiap hari hidupnya itu sholat tahajud, sholat duha,
kemudian ngaji seperti ini ya kan, kita ngaji, majelis taklim hadir setiap hari, sholat jamaah di masjid, ya, bahkan di saf pertama, tetapi di akhir, di malam hari atau di saat itu juga kalian merasa, wah memang keren saya ini ya, saya memang hamba Allah yang sangat baik, misalkan. Anda merasa seperti itu aja, itu udah dosa yang perlu untuk diistighfarin, gitu loh. Ya, itu adalah dosa yang perlu atau menuntut kita untuk beristighfar. Maka dari itu istighfar itu merupakan tingkatan dari tingkat keimanan, ya, suatu tingkatan dari tingkat keimanan yang dimiliki oleh orang, ya. Jadi nggak mungkin orang beristighfar itu kalau nggak memiliki iman di dalam hatinya, ya. Kalau nggak memiliki iman, dia tidak akan beristighfar. Wa idza kana Allah azza wa jalla ya'muru rasulahu alladhi ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara bil istighfar fa innahu 'alaina nahnu kabasharin an nattajih ila Allah azza wa jalla bil istighfar asa yataqabbal minna li'anna al istighfar fihi tadhkirun bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala wa dha'fil insan wa 'ajzihi. Fal istighfar yudzakkiruna billahi subhanahu wa ta'ala kullama nasina wa kullama akhadhatna ad-dunya ba'idan an dzikrillahi wa tanfidhi awamirihi. Fal istighfar dalilul iman wal qalbu ghairul mu'min laisa fihi rahmah wa la maghfirah. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah itu dosa yang telah berlalu, dosa yang akan dilakukan, dan Rasulullah maksum minal maksiyah, terjaga dari maksiat. Itu saja masih disuruh untuk oleh Allah, ya. Seperti itu aja masih disuruh untuk beristighfar. Apalagi kita yang setiap hari kerjaannya maksiat terus, gitu ya. Kita ya, mungkin kalian enggak, saya aja ya. Setiap hari kerjaannya maksiat terus, gitu ya. Ya maka bukan hanya 100 menurut saya ya. Harusnya kita itu beristighfarnya mungkin ya 1000 gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah aja yang nggak punya dosa disuruh istighfar, gitu ya. Nah, ketika kita istighfar itu ada satu hal yang perlu kita khusyui. Khusyui maksudnya direnungi, ya, direnungi secara mendalam. Apa itu? Dengan kita beristighfar itu adalah sebuah bentuk pengakuan kita bahwasanya Allah itu kuasa. Kemudian sebuah bentuk pengakuan pada kita, pada Allah, bahwasanya kita itu lemah. Itu ya. Coba. Kira-kira kalau kalian minta maaf, ya. Kira-kira misalkan ada orang yang gagah misalkan mengancam kalian, gitu ya. Mengancam kalian dan seterusnya, punya kuasa di suatu daerah atau di suatu tempat, kalian diancam. Dan kalian punya kesalahan. Orang tersebut yang Anda salahi, ya, yang Anda zalimi, yang kalian berbuat salah kepadanya, ternyata orang yang berkuasa. Ya, ternyata orang yang berkuasa. Kira-kira langsung minta maaf nggak kalian? Ya, langsung minta maaf. Ya. Kenapa? Karena di dalam istighfar atau di dalam permintaan maaf, itu sebuah pengakuan bahwasanya orang yang di hadapan kita itu adalah orang yang berkuasa, dan saya sendiri adalah orang yang lemah, gitu. Makanya kemudian kalau orang yang tidak memiliki jiwa yang besar dan dia memiliki kekuasaan akan sulit minta maaf. Percayalah. Ya. Saya ulang, kalau orang yang tidak memiliki jiwa yang besar dan dia adalah orang yang memiliki kekuasaan besar, akan susah minta maaf.
akan susah meminta maaf walaupun dia punya kesalahan. Pun dia punya kuasa kok. Orang yang saya dolimin, orang kecil doang, ya kan? Ngapain saya minta maaf ke dia? Nggak level dong. Akan seperti itu. Kecuali nanti orang tersebut tobat ya, artinya punya jiwa yang besar. Artinya kesalahan yang harus minta maaf, walaupun betapapun posisi kita, betapapun jabatan kita. Gitu ya. Salah satu contohnya misalkan ada guru dan murid, ya. Gurunya membuat kesalahan, maksudnya apa? Misalkan gurunya terlambat, ya. Guru yang memiliki jiwa yang besar akan minta maaf, ya. Akan minta maaf, gitu ya. Mohon maaf saya terlambat. Gini gitu ya. Gitu. Itu yang berarti memiliki jiwa yang besar, gitu ya. Tapi ada penguasa misalkan, dia koruptor, ya. Makan uangnya rakyat gitu ya kan. Tapi karena dia punya kuasa, walaupun dia memiliki kekuasaan, walaupun dia memiliki berbuat kesalahan dan memiliki kesalahan yang banyak dengan koruptor tersebut, akan susah ya, akan susah meminta maaf. Kenapa? Karena dia merasa tidak lemah, merasa kuat, dan dia merasa bahwasanya yang dizalimi itu adalah orang lemah. Itu. Makanya kalau kita beristighfar itu yang kita tanamkan di dalam pikiran kita. Ya Allah, mohon maaf ya Allah. Dunia ini milik Anda ya, Engkau ya Allah. Dunia ini milik Engkau. Saya itu hidup di dunia. Gitu. Kalau saya tidak diridhai oleh Engkau berada di dunia, saya mau pergi kemana gitu ya. Kira-kira seperti itu perasaan kita harus. Ketika beristighfar, sehingga kita memang benar-benar merasa takut gitu. Bukan hanya baca astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan. Bukan hanya itu istighfar ya. Gitu ya. Maka istighfar itu selain itu juga fungsinya adalah mengingatkan kita ketika kita sudah lupa, dan istighfar itu juga sebagai pengingat bagi kita ketika kita sudah terlena dengan kehidupan dunia. Nah, itu juga termasuk kesalahan juga ya. Kita terlena dengan gemerlap atau kehidupan dunia yang sangat indah ini, yang ternyata itu hanyalah fata morgana. Nah, kita perlu beristighfar itu ya, perlu beristighfar. Maka orang yang bisa melakukan ini, ya, istighfar semacam ini, itu hanyalah orang yang memiliki iman. Begitu. Oke. Ma hiyal hikmah minal isti'adzah billahi subhanahu wa ta'ala minasyaitonir rajim qabla qiraatil Qur'anil Karim. Oke, kita masuk kepada tema selanjutnya ya. Apa sih hikmahnya? Kenapa kita kalau baca Al-Qur'an, sebelum membaca Al-Qur'an kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kok bisa? Kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz qabla qiraatil Qur'an, sebelum membaca Al-Qur'an. Ya sayyidi, hadhil isti'adzah min sya'niha ya an tub'id anhu waswatas syaitan, min sya'niha an tusfi an-nafsal bashariyah mimma qad ya'uquhu wa yumahhid lin nafsil mutmainnah ila ma fi al-Qur'anil Karim min khair. وهو خير كثير ولذلك يجب على المسلم حين يقرأ القرآن الكريم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم استجابة لقوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Kata Imam Sya'rawi, kenapa kita kok disuruh meminta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk ketika ingin membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu gudangnya kebaikan. Nah, setan itu nggak mau. Nggak mau. Setan itu pengen punya teman nanti di neraka. Ya, makanya kalau ada orang yang ingin melakukan kebaikan, bakalan
dihalang-halangi oleh setan, ya. Bakalan dihalang-halangi oleh setan. Gitu. Kenapa? Karena apa namanya? Setan itu tidak ingin kita melakukan kebaikan. Setan itu tidak ingin kita melakukan kebaikan. Sedangkan di dalam Al-Qur'an itu gudangnya kebaikan. Maka dari itu kata Imam Syekh Asy-Sya'rawi atau Asy-Sya'rawi, ya udah supaya kita tidak dibisiki oleh bisikan-bisikan setan dengan bisikan-bisikan setan, maka ketika kita ngaji Al-Qur'an, kita harus apa namanya? Membaca ta'awudz gitu. Nah, dengan ta'awudz juga itu dapat membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, ya. Jiwa-jiwa yang kotor dan juga menenangkan jiwa kita. Supaya apa? Supaya siap mendapatkan kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kita berta'awudz itu fungsinya adalah kita tenangkan diri kita sebelum membaca Al-Qur'an, kemudian kita bersihkan diri kita sebelum membaca Al-Qur'an, baru kita membaca Al-Qur'an. Gitu. Sehingga apa? Ketika membaca Al-Qur'an kita mendapatkan kebaikan. Ya. Ketika kita baca Al-Qur'an maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sehingga kalau orang baca Al-Qur'an tidak menemukan kebaikan di sana, waduh. Itu perlu dipertanyakan. Sudah baca Al-Qur'an apa enggak? Dia benar-benar baca Al-Qur'an apa enggak? Itu ya. Makanya mengutip apa namanya? Dauhnya Quraisy Shihab atau Prof Quraisy Shihab, beliau bilang ya, tadarus itu kalau di dalam apa namanya Ramadan itu kan sering kita dengar istilah tadarus. Tadarus itu artinya saling belajar, gitu ya. Mempelajari Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an itu yang lebih penting daripada hanya sekedar membaca. Ya, membaca saja itu baik, ya, membaca saja itu baik, tetapi akan menjadi lebih baik dan menjadi sempurna ketika kita mau tuh, ya, kita mau mengkaji Al-Qur'an. Makanya ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, ketika membaca Al-Qur'an itu dikenal dengan istilah waqafan. Ya, apa Sayyidina Umar gitu ya, saya lupa. Waqafan, beliau itu waqafan. Waqafan itu apa? Artinya sering berhenti. Sering berhenti bukan karena narik nafas ya. Sering berhenti bukan karena narik nafas, tetapi karena dia berhenti untuk merenungi Al-Qur'an. Ya. Merenungi Al-Qur'an. Ketika di dalam Al-Qur'an ada ancaman, dia merenung. Ya. Merenung, ya Allah, apakah saya termasuk golongan ini ya Allah, gitu ya. Ketika ada kabar gembira, dia merenung. Ya, layak enggak saya mendapatkan anugerah ini, karunia ini? Layak enggak saya termasuk orang-orang yang saleh? Waqafan. Nah, ini enggak mungkin bisa dilakukan kalau enggak tahu bahasa Arab, kalau enggak ngerti artinya, ya. Enggak mungkin itu ya, enggak mungkin. Kalau kalian baca Al-Qur'an ya udah sekedar baca doang. Padahal di dalam Al-Qur'an wa huwa khairun katsir, yani. Fil Qur'an khair katsir. Di dalam Al-Qur'an itu ada banyak sekali kebaikan, gitu ya. Nah, maka karena alasan-alasan tersebut, kata Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, maka kita sebelum membaca Al-Qur'an itu harus membaca ta'awudz. Atau meminta perlindungan dari Allah supaya kita tidak diganggu oleh tidak diganggu oleh setan ketika membaca Al-Qur'an. Selain itu juga, nah mungkin ini yang kita lakukan dari kemarin-kemarin, ya udah, karena itu sebuah perintah dari Allah, ya. Jadi kita melaksanakan aja udah, tanpa mengetahui makna-makna di balik itu. Makna-makna di balik perintah Allah suruh kita berta'awudz sebelum baca Al-Qur'an, ya udah, yang barusan itu.
alasan dibalik perintah tersebut. Jadi kita menunaikan perintah Allah gitu ketika membaca ta'awudz. Apa perintahnya Allah? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Idzan al-isti'adzah hiya i'dadun lin-nafsil bashariyah likai tastaqbil safa al-manhaj al-islami duna ayyati awaiq lin-nafsi wa yaduna وبدون أدنى شائبة تعقر هذا الصفاء من الشيطان الرجيم. Fungsinya adalah berarti permintaan perlindungan kepada Allah itu dari godaan setan itu yang terkutuk adalah supaya jiwa ini siap menerima ya ajaran-ajaran Islam. Ya, dengan cara apa? Dengan cara membersihkan hati. Ya, membersihkan hati, kita bisa menerima manhajul Islam, ya, jalan dari Islam itu kita bisa terima tanpa adanya ayati awaiq, tanpa adanya apapun halangan. Nah, kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, kita ketemu nih di dalam Al-Qur'an katanya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kita baca itu. Boleh jadi apa yang kita inginkan itu buruk, boleh jadi apa yang kita benci itu baik. Itu kan yang kita pahami, gitu ya. Tapi kalau kita tidak berta'awudz, boleh jadi setan itu membisiki. Masa sih, ya? Masa sih punya harta 1 M itu gak baik gitu ya? Kan kamu bisa sedekah dan seterusnya gitu. Akan dibisiki seperti itu nanti. Ya, akan dibisiki seperti itu oleh setan. Kenapa? Karena kita baca Al-Qur'annya tidak baca ta'awudz. Boleh jadi baca ta'awudz tapi tidak usul gitu. Belum bersih banget jiwa kita sehingga tidak bisa menerima ayat tersebut. Tidak bisa menerima ayat tersebut. Wa yajib ay ya'lam kullu muslim anna asy-syaitan la yastati' ay yaghzu aw ay yaqdir ala muwajahatihi illa idza farada bihi. Amma idza kana hadzal muslim fi ma'iyyati Allah subhanahu wa ta'ala فإنه من المستحيلات أن يقترب من الشيطان والمعنى معروف في هذه الحالة لأن المعية مع الله يعطيها الله عز وجل صورة تخلق قدرته على العاجز. Ya, ini maksudnya. Kalau orang sendirian bakalan disamperin setan, tapi kalau kita bareng Allah terus, ya, bareng Allah terus, maka kita tidak akan dihampiri oleh setan. Bukan karena takut kepada kita setannya, tapi takut kepada Allah. Makanya ya udah kita berlindung kepada Allah. Ya, biar kita bareng-bareng sama Allah. Nah, kalau kita sudah bareng sama Allah, maka kita tidak akan disamperin oleh setan. Gitu. Makanya kalau guru-guru saya dan ulama-ulama tasawuf itu di setiap diamnya itu adalah zikir. Ya. Setiap diamnya beliau itu, mereka itu adalah zikir. Gitu ya. Ada yang makanya setan nggak berani nyamperin ya. Makanya setan nggak berani nyamperin. Kenapa? Karena dia selalu bersama Allah, dia selalu zikir gitu ya. Ada salah seorang guru, dia melatih dirinya untuk senantiasa berzikir bersamaan dengan tarikan nafas. Nah, coba kalau kalian, dan itu bisa dilatih selama hampir 20 tahun supaya bisa istiqomah seperti itu. Jadi kalau kita misalkan sekarang umur misalkan 30 lah katakanlah, atau 20 misalkan, berarti kalau kita melatih dari sekarang, maka nanti kita akan bisa melakukan keistiqomahan ini di umur yang ke-40. Nah, ke-40 kalian sudah jadi wali nanti. Ya, akan jadi wali. Apa itu caranya?
dengan melafadzkan Allah. Ya, sesuai dengan tarikan nafas. Allah, Allah, gitu. Terus seperti itu. Gitu ya. Sesuai melafadzkan Allah sesuai dengan tarikan nafas. Wah, ini susah banget ya. Susah banget. Udah antum nonton bioskop aja udah hilang gitu ya. Gak usah nonton bioskop ya, nonton TikTok aja udah hilang gitu pasti ya. Udah hilang, makanya susah. Nah, kalau dulu orang ulama-ulama itu lebih apa namanya? Orang-orang dulu mungkin akan lebih mudah ya apa namanya mengamalkan ini karena distraksinya itu sesuatu yang bisa mendistraksi kita itu sangat sedikit gitu ya. Nggak ada TV, nggak ada laptop, nggak ada HP ya. Sekarang waduh udah ada TV, ada internet, ada apa namanya Netflix, ya, bioskop, ya, HP. Wah, HP lengkap ini ya. Nggak belum selesai lihat YouTube, di WhatsApp ada notifikasi, di apa namanya IG ada notifikasi, nggak kelar-kelar ya, nggak kelar-kelar. Jadi terlalu banyak sekali distraksi yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita tidak bijak menggunakan elektronik, apa namanya, maka ya itu hanya akan menyesatkan kali kita ya, hanya akan membuat kita terlena dan lengah gitu. Dan saya ajungi jempol bagi kalian yang bisa mengikuti kajian ini. Berarti kalian bisa memanfaatkan media, bisa memanfaatkan internet itu ya, digital itu untuk sesuatu yang baik. Keren banget kalian. Saya apresiasi ya. Bisa mengikuti Zoom ini ya. Saya lihat di grupnya itu, wah, saya sudah merasa bahagia. Kenapa? Karena di grupnya itu hampir 400, bukan hampir, lebih ya, lebih 400 peserta yang ingin mengikuti kajian ini. Tetapi yang masuk atau hadir ini 24. Alhamdulillah ada empatnya ya. Alhamdulillah ada empatnya ya. Mungkin mereka masih sibuk. Tapi alhamdulillah kalian bisa mengikuti program ini. Itu sebuah anugerah yang sangat besar gitu ya. Semua anugerah yang sangat besar. Oke, maka dari itu supaya kita tidak apa namanya dihampiri atau tidak disenangin oleh setan, maka kita selalu meminta perlindungan kepada Allah, utamanya apa namanya ketika membaca Al-Qur'an ya, lebih-lebih setiap saat ya. Dengan apa? Dengan cara mendawamkan zikir. Mendawamkan zikir. Dzakarallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz innal zalim yanalu jazaahu fid dunya wal akhirah. Walakinnal ba'd minadh zalimin zulman shadidan la yazaluna yatamatta'una bis sihhati was sa'adati fama ra'yud din fi dzalik. Allah mengatakan di dalam ayat di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang zalim itu akan dibalas di dunia ya, atau akan diberikan siksaan di dunia dan di akhirat. Tapi kenyataannya ada banyak kezaliman, ya, ada banyak orang-orang zalim, bahkan sangat zalim, masih enak-enak aja di dunia, masih sehat, masih bahagia. Bagaimana pandangan agama tentang hal itu? Contoh yang sangat konkret, koruptor. Betapa banyak koruptor di Indonesia? Wah, nggak terhitung ya. Allahu a'lam, saya nggak tahu ya siapa ya. Tapi saya meyakini banyak banget. Ya, koruptor yang ada di Indonesia, pejabat-pejabat, ya, baik di tingkat apa namanya pemerintahan, di apa namanya tingkat nasional ya, ataupun tingkat desa ya. Banyak juga ya di tingkat desa apa namanya koruptor, walaupun ini mungkin ya tidak banyak. Gitu ya. Mereka masih sehat. Mereka masih bahagia. Loh kok bisa? Ya, kok bisa orang zalim kok masih bahagia? Padahal di dalam Al-Qur'an janji Allah ya orang zalim ya apa namanya? Akan mendapat kezalimannya.
akan disiksa di dunia dan di akhirat. Gimana jawabannya? La. Ya. La, enggak gitu kata Syekh Asy'ari. An-nas yadhunnuna annahu zalim. Ya. Innama la yamutu zalumun hatta yantaqimullahu minhu li'annahu minal jaiz alla yakuna mu'minan bil akhirah. Fayadhillu yashtari syarrahu fil hayati lakin Rabbana subhanahu wa ta'ala yu'tihi afiyatan. Warini zalim kidih fi muhiti asrika lam ya'khudhu akhd azizin muqtadir wa akhdhuhum bi aydihim wa akhadhahum bi aydihim wa bi aydi ba'din wa bi aydil ahbab wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dan li'anna al-akhyar la yu'addabuna al-khair fal khair mali'un bil 'atfi wal hubbi lakin rabbana subhanahu wa ta'ala 'alashan yantaqimu min zalimin la budda ay ya'ti lahu bi zalimin mithli wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha. Oke, ini keren banget ini ya. Keren banget. Sebetulnya ya orang zalim tidak akan mati kecuali dia sudah dizalimi juga di dunia. Ya. Pasti itu ya, pasti. Dan di akhirat pun juga harus disiksa. Kenapa? Karena sudah berbuat zalim. Hanya saja kita tidak menyadari bahwasanya mereka itu sudah dizalimi. Kenapa? Karena orang zalim itu akan disibukkan dengan orang zalim yang lainnya oleh Allah. Ya, bukan kita sebagai orang yang baik, amin huma amin, ya, yang mengurusi orang zalim. Biarkan orang zalim itu sibuk dengan orang zalim yang lainnya. Dan itu sudah cukup menjadi siksaan. Gitu ya. Bahkan mungkin saudaranya sendiri yang akan menyiksanya gitu. Saudaranya sendiri yang akan menyiksanya. Kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, udah, kita diem. Kita itu diciptakan atau dididik untuk berbuat baik. Ya. Dan tidak ada kebaikan itu kecuali bersumber dengan hati yang lembut dan cinta. Gak mungkin. Kita itu dididik untuk berbuat baik. Kalau kita pengen melakukan kebaikan, maka kita harus memiliki rasa belas kasih dan cinta. Gak mungkin kita bisa melakukan kebaikan kalau kita tidak memiliki belas kasih dan cinta. Nah, ketika kita dizalimin, ya udah, yang kita munculkan adalah kecintaan. Ya udah, biarkan mereka itu zalim dengan orang zalim yang lain. Bahkan yang akan menzalimi adalah keluarganya sendiri. Keluarganya akan bercekcok, gitu ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang zalim yang akan disibukkan dengan orang zalim yang lain. Akan didatangkan dengan orang yang zalim yang lain oleh Allah. Ya, dan ini berdasarkan firman Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha. Saya akan menguasakan sebagian orang zalim kepada sebagian yang lain. Ya udah, yang zalim akan saling bertengkar dengan orang zalim. Sehingga ketika mereka saling bertengkar sendiri, maka akhirnya hancur semua, gitu ya. Maka akhirnya hancur semua. Oke. Sehingga kalau kita merasa oh kok orang zalim itu masih enak-enak ya Ustaz ya, masih sehat, masih bahagia, ya. Ya udah, kita nggak perlu ngurus mereka gitu ya. Terlalu banyak waktu kebaikan yang perlu kita lakukan daripada mengurusin orang zalim gitu. Atau daripada
membalas dendam kepada orang zalim. Terlalu banyak kebaikan gitu. Dan terlalu sedikit juga waktu kita untuk melakukan kebaikan yang banyak itu. Ngapain kita buang-buang untuk ngurusin orang zalim? Udahlah, biarin. Ya udah biarin. Dan kalau kebetulan misalkan yang dizalimi itu adalah kita, maka kita berarti diajari oleh Allah dengan musibah itu untuk bersabar. Ya udah, jangan buang tenaga kita hanya untuk balas dendam ataupun mengurusi orang zalim. Fungsikan tenaga kita ya untuk untuk kebaikan-kebaikan yang lain yang masih sangat banyak sekali. Dan waktu kita untuk melakukan itu tidak terlalu banyak. Oke. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wallahu alam bissawab. Baik, mungkin untuk kajian kita kali ini kita cukupkan dulu. Tidak perlu banyak, tetapi kita bisa istiqomah setiap minggu. Ya, kita ngaji seperti ini. Nah, mengaji seperti ini fungsinya banyak sekali menurut saya. Selain kita bisa memanfaatkan digital seperti ini, selain itu ya kita bisa merenungi kembali, gitu ya. Udah bener nggak sih kita sudah sesuai dengan seperti ini? Mengingat kembali begitu. Karena manusia itu ya sering lupa, mahalul khata' wan nisyan ya. Nisyan, sering salah dan lupa. Boleh jadi kita sudah tahu kita. Saya Al-Fakir yang menyampaikan ini bukan berarti sudah baik dan sudah layak untuk menyampaikan ini. Ya. Saya juga tujuan saya mengadakan kajian seperti ini sebagai kontrol bagi saya sendiri. Ya, sebagai kontrol bagi saya sendiri. Dengan banyaknya peserta seperti ini, ya, kalau ada yang keliru dari saya, ada yang mengingatkan. Boleh jadi kekeliruan saya bukan karena saya sengaja, tetapi karena memang saya tidak ingat. Nah, ketika saya nanti misalkan, semoga kalian kalau ketemu saya ya, kalau ketemu saya di tempat kalian, misalkan kayak saya berkunjung ke tempat kalian, kemudian kayaknya ini Ustadz Abdul Syakur deh. Ternyata saya tidak melakukan sesuatu yang tidak seperti apa yang saya sampaikan hari ini dan hari-hari yang akan datang, kalian bisa menegur saya. Gitu ya. Itu yang saya harapkan justru. Yang saya harapkan adalah ketika saya menyampaikan satu hal kebaikan, syukur-syukur orang itu bisa melakukan kebaikan dan saya mendapatkan pahalanya. Lebih dari itu adalah kalian sebagai kontrol bagi saya. Oh, saya pernah menyampaikan ini loh. Kalau saya tidak melakukan, oh berarti saya nanti ditegur oleh siapa misalkan ini, Salmia misalkan, atau oleh Isna dan seterusnya. Itu tujuan yang bisa saya harapkan dari kajian ini. Tapi mungkin untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan dulu. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, monggo. Ana Ustaz. Monggo, Wahyudin. Iya, Ustaz. Di ini Wahyudin di di on cam. On Ustaz. Ya, lebih enaknya. Monggo, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan ana qulu syukran jazila ala hadhihi fursah Ustaz. Saya punya dua pertanyaan Ustaz, apa Ustaz? Boleh, monggo. Oke, pertanyaan pertama Ustaz, yang pertama itu ini kan kadang kita baca Al-Qur'an Ustaz, kadang tidak khusyuk,
qad nakuna khashi'in wa qad nakuna ghafilin aidan. Nah, kadang kita khusyuk, kadang juga kita lalai, Ustaz. Jadi bagaimana kita mengatur hati itu, Ustaz, untuk bisa selalu khusyuk dalam membaca Al-Quran. Bagaimana kiat-kiat kita ataupun amalan-amalan yang perlu kita lakukan untuk supaya kita bisa khusyuk untuk membaca Al-Quran. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua yaitu kan tadi dikatakan bahwa Allah nuwalli al-zalimin ba'dhan. Apalagi tadi? Pokoknya Wakadzalika Allah itu nuwalli ya. ba'dal zalimina ba'd. Kadzalika ba'dal zalimin ba'dhan. Pertanyaannya, Ustaz, kan Allah kan mengatakan bahwa orang zalim akan disibukkan dengan orang-orang zalim yang lain. Jadi bagaimana tanggapan kita misalnya kan tidak mungkin kita membiarkan orang-orang yang zalim, Ustaz. Misalnya ada orang baik, tidak mungkin kita membiarkan orang-orang yang zalim, sedangkan Rasulullah mengatakan apabila kalian melihat kemungkaran maka cegahlah apabila dengan tangan ataupun dan sebagainya. Jadi bagaimana ada beberapa ulama misalnya mengurusi orang-orang zalim dengan membantah mereka, melawan mereka dan sebagainya. Bagaimana tanggapan kita itu dengan ayat itu, Ustaz? Sekian, syukran jazila. Allah yubarik fiikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamil jiddan as-su'al ra'i jiddan. Baik, pertanyaan yang pertama yang disampaikan adalah tentang kekhusyuan ya. Bagaimana supaya kita bisa senantiasa khusyuk ketika membaca Al-Quran. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat sulit jawabannya. Ya. Kenapa? Karena Al-Fakir sendiri belum bisa. Ya, bagaimana saya memberikan solusi sedangkan masalah itu ada di dalam diri saya. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi akan sangat susah sekali saya memberikan solusi sedangkan saya sendiri masih berada di masalah yang sama begitu. Tapi saya ingin mencoba menyampaikan sesuai apa yang saya tahu. Yang pertama adalah dengan mengetahui kandungan Al-Quran itu sendiri. Itu yang mungkin menurut saya paling utama. Supaya kita bisa khusyuk, kita mengetahui kandungan makna itu sendiri. Ya kalau tahu artinya begitu ya, tahu artinya. Minimal kalau kita tidak tahu dengan tafsirnya, minimal kita tahu dengan terjemahannya saja. Kalau kita tidak tahu dengan artinya, dengan tafsirnya, minimal kita mengetahuinya dengan terjemahannya saja. Tahukah kalian, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara apa? Cuman mendengar saudaranya itu membaca Al-Quran. Bagaimana beliau itu bisa masuk Islam kalau sebetulnya di dalam Al-Quran itu maknanya itu sangat keren sekali, ajaib sekali begitu. Nah, Sayyidina Umar kagum dengan ayat atau kandungan Al-Quran tersebut. Sehingga dia bilang, kok bisa-bisanya ya? Berarti kan sebelumnya Sayyidina Umar itu tidak tahu dengan kandungan Al-Quran. Ya. Kemudian setelah mendengar kutipannya saja, nggak banyak ya, kutipan di dalam Al-Quran. Sayyidina Umar bilang, coba saya lihat katanya Sayyidina Umar. Kok bisa-bisanya ya orang Quraisy itu lari dari ajakan ini, katanya. Kok bisa? Ini goblok katanya. Kata Sayyidina Umar. Nah, sejak itu Sayyidina Umar kemudian masuk Islam. Nah, itu apa? Gara-garanya? Karena tahu kandungannya. Maka cara yang paling keren atau cara yang paling paling utama dalam membuat hati kita khusyuk itu adalah mengetahui kandungan maknanya. Nah, itu memang susah ya, karena kita butuh aspek yang lain ya, aspek yang lain kita harus belajar bahasa Arab, kita harus belajar tafsir, kita harus belajar ulumul Quran dan seterusnya. Apakah kita semuanya harus masuk IKT saat ilmu Quran dan tafsir? Ya enggak juga ya. Enggak juga. Dengan kita mengaji seperti ini kan tadi ada ayat-ayat ya kan? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'da. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita sudah jelaskan itu kemarin. Ketika kita bertemu dengan ayat tersebut, kita akan merenung pasti. Kita akan merenung. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wadahnya
harus bersihin. Ya, wadahnya harus bersihin. Wadahnya ilmu apa? Ya. Kan Al-Quran itu ilmu ya. Al-Quran itu ilmu. Wadahnya ilmu adalah hati. Ya. Barangkali ya ini sebagai refleksi bagi kita semua ya, bukan hanya Wahyudin ya. Bagi saya utamanya ya. Barangkali kalau saya nih sering lupa, sering lalai ketika membaca Al-Quran, barangkali wadahnya ini kotor. Gitu ya. Sehingga walaupun air putih itu dituangkan kepada wadah yang kotor, dia tidak akan diminum. Tetap akan dibuang. Ya, tetap akan dibuang. Kenapa? Karena wadahnya kok kotor. Gitu. Maka cara yang kedua itu adalah dengan cara membersihkan hati kita. Gitu. Membersihkan hati itu dengan apa saja? Banyak sekali ya. Dengan banyak sekali. Dengan riyadhah ya, salat, sering-sering baca salat sunnah, sering-sering banyak baca zikir dan seterusnya. Nah, saya tidak mempunyai kapasitas untuk mengijazahi zikir kepada kalian ya. Mohon maaf, saya tidak punya kapasitas untuk mengijazahi zikir kepada kalian, zikir tertentu. Yuk, kita ijazah saya mau kasih ijazah zikir ini misalkan A dan seterusnya. Saya belum pada kapasitas itu. Saya tidak berani untuk memberikan ijazah itu gitu lah. Sehingga saya sarankan kalian, pasti saya yakin di sini pasti punya guru yang offline ya, maksudnya punya kiai di daerahnya ataupun di pondoknya, mintalah ijazah zikir dan doa kepada beliau-beliau itu. Ya, saya hanya memberikan solusi jalannya gitu ya. Saya kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, loh Ustadz, kan kemungkaran itu harus dihilangkan. Kalau kita biarkan membiarkan orang zalim dengan orang zalim bertengkar sendirian, oh berarti kita tidak melakukan anjuran Nabi itu ya. Apa itu hadisnya udah? Saya lupa hadisnya ya, tapi intinya kalau melihat kemungkaran maka hilangkanlah, cegahlah dengan tangan kita atau kekuasaan kita kalau bisa. Kalau nggak bisa dengan mulut kita, ya sampaikan. Kalau nggak bisa ya mungkin minimal kita doakan gitu. Berarti kita tidak mengamalkan ini dong Ustaz. Nah, yang perlu kita pahami, yang perlu kita garis bawahi adalah membiarkan di sini. Maksud saya adalah dalam tanda kutip. Membiarkan itu artinya kita tidak membalas dendam. Biarkan orang zalim itu sibuk dengan orang zalim yang lain, itu artinya dalam keburukan. Ya, itu artinya dalam keburukan. Makanya bahasanya di sini di dalam Al-Qur'an, kadzalika nuwalli. Nuwalli itu menguasai. Ya. Wahyudin diberikan kekuasaan. Sekarang siapa ini lagi ya? Ammar Yazid, saya berikan kekuasaan. Ya udah, biarkan mereka bertengkar. Bertengkar dalam kezaliman. Kita jangan sibuk dengan hal itu. Bahwasanya kita akan mencegah kemungkaran tersebut. Iya. Dengan sebisa mungkin kita harus mencegah keburukan itu. Menegakkan kebenaran iya. Tetapi kita jangan terlibat sibuk dengan orang zalim. Maksudnya apa? Kalau misalkannya, kalau kita dizalimin, Wahyudin dizalimin. Nah, itu biasanya normalnya tabiatnya manusia itu yang difikirkan bukan untuk mencari kebaikan. Benar enggak? Ya. Normalnya manusia, tabiatnya manusia, karena manusia itu dikepung dengan tabiat-tabiat yang buruk, ya kan? Maka normalnya itu yang difikirkan adalah gimana nih caranya saya supaya bisa membalas dendam. Oke, nanti saya akan, gitu ya. Yang difikirkan seperti itu ya, yang difikirkan seperti itu. Nah, maksudnya kita jangan disibukkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita yang dizalimin, biarkan kezaliman itu dibalas oleh orang zalim yang lain, biarkan aja. Nggak usah kita balas dendam. Tetapi
Kalau kita punya kemampuan untuk memperbaiki, menghilangkan kezaliman tersebut dengan cara yang benar, memperbaiki, bukan untuk membalas dendam, ya monggo dilakukan. Tetapi kalau kita tidak mungkin untuk melakukan itu, udah, ya, biarkan saja. Biarkan yang pihak yang berwenang untuk melakukan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Naktafi bihadzal qadar, nakhtatim darsana bi qiraati hamdalah wa qiraati kafaratil majlis. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Ustaz. Amin wa iyyakum. Semoga kita bisa istiqomah ngaji seperti ini ya. Kita lanjutkan minggu depan. Insya Allah semoga tidak ada halangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.